أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, jamaah kajian malam Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita panjatkan kepada Allah karena sejatinya kita hanya hamba yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka kekuatan dan daya upaya yang diberikan oleh Allah ini harus selalu kita syukuri. Bersyukur itu kemarin dan setiap saya ngisi, saya sampaikan bahwasanya bersyukur itu paling minimal adalah mengucapkan alhamdulillah disertai dengan kesyukuran yang besar. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa syukur niku boten cekap hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga harus dibarengi dengan amalan. Amalan yang bagaimana? Amalan yang lillahi ta'ala, untuk membuktikan rasa syukur kita. Dan nikmat yang sering sekali dilupakan oleh umat kita sekarang ini adalah, dan bahkan Rasulullah juga sudah menyampaikan ada dua nikmat yang sering dilupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kalau iman memang harus selalu kita syukuri, tapi yang sering dilupakan itu adalah sehat dan kesempatan. Maka dalam sebuah hadisnya Rasul ketika menjelaskan mengenai 5 hal, lakukan 5 hal sebelum datangnya 5 hal. 2 diantaranya adalah apa? Sihataka qabla sakomika, sehatmu sebelum sakitmu. Karena memang kesehatan ini sering dilupakan. Yang kedua itu juga adalah sempatmu, faragha, kosongmu atau masa kosongmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Jadi orang kalau sudah sibuk niku sudah lupa, bahkan sama Allah saja lupa. Kadang seperti itu. Bahkan saya pun juga mungkin tidak luput dari hal tersebut. Sudah sibuk dengan pekerjaan, sudah sibuk dengan kegiatan, organisasi dan sebagainya, kita lupa dengan Allah. Bahkan sibuk yang sifatnya bersenang-senang itu pun kita juga sering lupanya pada Allah. Misalkan apa? Menikahkan anak, atau kita yang menikah, insya Allah atau misalkan yang muda-muda ini yang menikah, ya, saking senangnya kemudian dia lupa walimahan sampai nabrak duhur dan asar. Itu tidak sholat duhur dan tidak sholat asar. Itu artinya apa? Menyia-nyiakan kesempatan dia, sehatnya dia, sempatnya dia untuk sholat. Bapak dan mati Allah, syukur harus selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita, Nabi yang membawa risalah untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman. Umatnya Nabi Muhammad itu besok ketika dikumpulkan, dalam beberapa riwayat dikatakan bahwasanya umatnya Rasulullah itu insya Allah akan menjadi umat terbesar, umat paling banyak. Nah, umatnya Rasulullah itu sejak zaman Nabi Muhammad sampai besok akhir zaman itu umatnya Nabi Muhammad semua. Bahkan dalam riwayat-riwayat mengenai akhir zaman,
Nabi Isa turun itu Nabi Isa turun itu Nabi Isa tidak mengatakan wahai umatku, tidak, tapi mengatakan wahai umat Muhammad. Karena risalah akhir zaman sudah disempurnakan oleh Allah, ya adalah risalahnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi dan rasul lagi. Al-Quran sudah betul-betul final, Al-Hadis sudah betul-betul final. Jadi kalau ada yang mengatakan Al-Quran perlu direvisi, berarti orang tersebut yang harus direvisi, bukan Al-Qurannya, tapi orang perkataan tersebut yang direvisi. Karena Al-Quran bukan insya Allah lagi, sudah final. Bapak yang dirahmati Allah, sebagai Rasul kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang insya Allah akan kita bahas melanjutkan minggu kemarin, yaitu hadis ke-10 di kitab Arba'in Nawawi karangan Imam Nawawi, tentang Allah itu baik dan menyukai hal yang baik. Mari saya sudah kami sampaikan di awal di minggu kemarin ya, bagian pertama dari hadis. Hadisnya saya bacakan lagi ya, secara lengkap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyib, tidak menerima sesuatu kecuali yang thayyib, yang baik. Mengapa? Kenapa kok Allah menerima yang baik? Hanya yang baik saja. Karena Allah itu ya sudah maha segalanya. Mau diberi harta, misalkan nyogok Allah dengan harta, ya gak bisa, karena Allah sudah ghaniyun, sudah kaya. Maka ada yang mengatakan, saya nanti akan menyuap Allah dengan emas atau dengan harta. Tidak bisa. Karena Allah maha kaya. Dengan apa lagi? Dengan kekuasaan. Allah lebih maha kuasa. Maka karena kekuasaannya tersebut, Allah hanya menerima yang baik-baik, amalan-amalan yang baik dari hambanya. Wa innallaha amaral mu'minina, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang juga diperintahkan kepada para rasulnya. Artinya apa? Ini Rasul mengatakan seperti ini, artinya ada dua makna. Para ulama kemudian ahli hadis mengatakan ada dua makna dalam perkataan Rasulullah ini. Yang pertama adalah ini untuk meningkatkan semangatnya umat mukmin, meningkatkan martabatnya umat mukmin, bahwasanya perintah Allah kepada kita itu sama dengan perintahnya kepada para nabi. Itu makna pertama. Jadi ojo minder, umat mukmin itu perintahnya sama dengan para rasul. Rasul diperintahkan sholat, kita juga diperintahkan sholat. Kita diperintahkan puasa, Rasul juga diperintahkan puasa. Jadi syariat-syariat yang diberikan oleh Allah kepada umat mukmin semuanya itu juga diberlaksanakan atau diberikan pula kepada para rasul. Maka yang pertama adalah untuk meningkatkan harkat martabat umat mukmin. Yang kedua, makna yang kedua itu mengatakan bahwasanya makna yang kedua adalah mengatakan bahwa Rasul itu ya sama dengan para manusia, manusia pada umumnya, umat mukmin pada umumnya. Bahkan ada sebuah kaidah dari para ulama yang mengatakan bahwasanya Rasul itu hukum syariah itu juga berlaku untuk para Rasul dan umat mukmin keseluruhan, kecuali ada hal yang istimewa atau ada yang
ada dalil yang mengistimewakan para rasul tersebut. Tapi selama tidak ada dalil yang mengistimewakan para rasul, maka hukum syariat itu berlaku untuk umat mukmin dan bahkan rasul. Maka rasul itu selama hidupnya juga melaksanakan sholat meskipun beliau itu maksum. Selain sebagai untuk toladan bagi umatnya, Rasulullah juga menyadari bahwa syariat sholat itu tidak hanya kepada umatnya saja, tapi juga kepada yang bawa syariat tersebut, yaitu para rasul. Jadi wa inna Allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Umat mukmin itu sama, perintahnya sama dengan para mursalin, para rasul. Termasuk dalam hal ini, termasuk dalam ayat-ayat ini. Faqala ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Termasuk dalam ayat pada surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Di situ bahasanya adalah wahai rasul, ya. Wahai sekalian rasul, kulu makanlah min thayyibah, dari yang baik-baik, wa'malu sholihan, dan kemudian kerjakanlah amal yang soleh. Meskipun di situ bahasanya ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, ya, tapi di sini juga mengandung syariat untuk umatnya. Jadi nggak hanya para rasul yang diperintahkan untuk memakan, ya, harta yang baik, memakan makanan yang baik, itu tidak hanya para rasul saja, tapi seluruh umat mukmin juga berlaku demikian. Kemudian wa'malu sholihan, dan kerjakanlah amal soleh. Ini juga ada dua makna dalam hal ini. Pertama adalah perintah untuk mengerjakan amal soleh, kemudian perintah untuk makan makanan yang thayyib. Ini sudah jelas. Makna yang kedua adalah perintah untuk makan makanan yang thayyib, halalan thayyiban, dan kemudian bersyukur atas makanan tersebut dengan mengerjakan amal soleh. Bahkan ahli hadis mengatakan bahwasanya kenapa kok urutannya itu adalah dari makan dulu baru mengerjakan amal soleh. Di sini kulu min thayyibatin dulu, makan dulu dari hal-hal yang halal dan thayyib, kemudian wa'malu sholihan baru bekerja atau mengerjakan amal soleh. Itu ternyata para ahli hadis mengatakan ini ayat ini itu punya rahasia. Rahasianya apa? Ketika kita sudah makan makanan yang halal, maka perut kita kenyang, tenaga kita terisi, maka untuk mengerjakan amal soleh itu akan lebih mudah dan lebih bersemangat. Maka urutannya itu adalah kulu dulu, makan dulu, baru kemudian wa'malu sholihan, mengerjakan amal soleh. Ini sama dengan hadisnya Nabi yang mengatakan kalau ada makanan yang sudah tersedia, sudah masuk waktu sholat, kemudian makanan sudah terhidang, maka yang dilakukan apa dulu? Makan dulu. Kenapa demikian? Karena agar sholatnya itu lebih khusyuk nantinya, sebetulnya. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bahwasannya ketika waktu sholat sudah tiba dan makanan itu sudah terhidang, siap dimakan, maka dahulukan apa? Dahulukan makannya dulu. Pernah mendengar hal ini sekalian? Pernah mendengar belum? Ini ada sebuah hadisnya. Nanti di lain waktu nanti saya sampaikan. Tapi maknanya itu. Jadi kalau ada makanan terhidang, makan dulu. Secara cara bodoni, secara logis saja, secara logika. Agar apa? Agar ibadahnya lebih khusyuk. Ibadah sholat dalam keadaan lapar dengan seibadah dengan dalam keadaan kenyang, lebih tenang mana Bapak sekalian? Tenang pundi? Kenyang. Wah, orang ruyuk-ruyuk sudah nggak bayangkan lauknya. Cobi menawi waktu sholat datang, makanan sudah terhidang. Ini sudah terhidang, kita sudah lihat, wah, lauke iwak, ya kan? Sambal pete, sayur asem sama nasi putih panas. Kemudian kita berangkat ke masjid dalam keadaan lapar sambil bayang, wah sayur asem ini panas kurang gitu kan rumah.
Sampai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, ini enak tenang. Sambal petene kok bikin ngiler gitu namanya. Maka yang terbayang dalam sholat kita itu ya makanan tersebut, bahkan sampai salam dari tahun sampai salam. Itu cara bodohnya nggak, logikanya seperti itu. Oke. Maka para ahli hadis dalam hadis ini mengatakan ya paling tidak makan dulu sekedarnya aja dan menghilangkan rasa penasaran kan ya. Jadi makan sedikit saja secukupnya, kemudian berangkat untuk sholat. Misalkan lagi sedang azan, ternyata makanan sudah tersedia, makan dulu. Ya. Sekedarnya, kemudian ya sampai rasa lapar kita sudah menghilang, kemudian baru berangkat ke masjid. Demikian. Buka puasa pun juga demikian loh. Buka puasa itu ketika sudah ada bukannya, sudah ada makanan di depan kita, jangan sholat dulu, buka puasa dulu meskipun hanya dengan kurma dan air putih, kemudian baru berangkat untuk sholat. Nah, maka dalam ayat ini para ahli Quran, ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan, kenapa kok kulu dulu baru wa'malu sholihan? Karena memang perkara makan ini nantinya akan membuat kita lebih bersemangat, lebih bertenaga untuk melakukan amalan-amalan soleh. Apalagi kok amalan-amalan solehnya berat. Misalkan bersih-bersih masjid, ya. Bersih-bersih masjid, amalan soleh dalam keadaan lapar. Kira-kira bagaimana? Lemes, gak semangat, gak maksimal. Nah, bagi-bagi zakat misalkan, gak sahur paginya, lemes, tidak bersemangat. Besok Idul Adha nyembelih dalam keadaan lapar, misalkan tidak makan dulu, ya lemes nanti ya. Kemudian lagi motong-motong daging malah kemakan itu sebagainya, padahal masih mentah misalkan. Karena dalam keadaan lapar dan sebagainya. Gitu. Kemudian juga waqala ta'ala, dan juga firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu dengan apa-apa yang baik yang dirizkikan kepadamu, yang direzekikan atau rizki dari yang baik-baik darimu. Nah, ini artinya adalah tadi ya, wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Ini pun juga berlaku kepada para rasul. Rasul pun juga demikian, makannya juga harus dalam keadaan atau dari rezeki yang baik. Seandainya kita tidak makan dengan rezeki yang baik, maka runutannya itu akan tidak baik juga. Nah, rezeki yang baik itu yang bagaimana? Rezeki yang baik itu yang seperti apa yang harus kita makan. Kemarin juga sudah saya jelaskan ya. Setidaknya ada tiga yang bisa dikatakan rezeki yang haram. Ada tiga. Yang pertama adalah haram itu bisa dikatakan harta yang haram itu bisa dikatakan adalah yang haram zatnya. Jadi secara syariat niku sampun haram. Di Al-Quran dan di Al-Hadis sudah diterangkan keharamannya. Contohnya apa? Contohnya adalah homer, babi, khinzir, lahmul khinzir, benda-benda najis dan sebagainya. Ini memang secara sifati zatnya itu sudah haram. Ya. Innama harama alaikum maitatu wa dama wa lahmal khinzir. Surat Al-Baqarah ini. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu maitah, bangkai, wadama, dan darah apapun, darah binatang, darah manusia, darah yang lain-lain. Kemudian lahmal khinzir juga diharamkan juga, dan sembelihan yang tidak diatasnamakan oleh Allah. Itu secara zatnya memang sudah haram. Maka ketika menemukan bangkai, kecuali bangkai ikan, kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya bangkai ikan itu halal, insyaallah. Meskipun dalam hadisnya dikatakan yang uhilla wa tahuru ma'uhu wa uhilla maitatuhu, yang
suci mensucikan airnya dan halal bangkainya itu laut ya. Meskipun dalam hadisnya laut yang dimaksud, tapi kemudian para ulama mengkiaskan termasuk hewan-hewan air yang ada yang di air tawar dan air payau itu juga termasuk, hukum fikihnya juga termasuk sama dengan yang di laut. Itu kecuali bangkai ikan ya, maka bangkai-bangkai hewan darat semuanya tidak diperbolehkan. Bangkai ayam, bangkai sapi, bangkai kambing dan sebagainya. Beda ceritanya kalau misalkan hewan tersebut sedang sekarat katakanlah, kemudian sembelih, kita sempat sembelih, ya, itu insya Allah tidak menjadi bangkai karena sempat kita sembelih, meskipun ada juga yang tetap mengharamkan, tapi pendapat yang kuat adalah yang dibolehkan. Tapi kalau sudah mati, sudah pasti mati, tidak boleh dikonsumsi, dikubur saja. Itu yang pertama. Yang kedua, harta yang haram itu karena berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya apa? Contohnya mencuri, harta curian, harta menipu, itu juga harta yang haram, sudah jelas. Misalkan kita mencuri, misalkan ada seseorang fulan fulan mencuri motor, kemudian motornya ini dijual, maka harta atau uang hasil jualan tersebut itu menjadi haram, ya. Itu menjadi haram. Atau menipu itu juga harta yang haram juga. Ini sudah tidak kita perlu perdebatkan. Kemudian yang ketiga adalah harta haram karena cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Contohnya adalah harta riba, harta dari hasil dagangan barang haram dan seterusnya dan sejenisnya. Yang paling bisa kita lihat adalah harta dagangan barang haram. Itu para ulama, para ahli fikih mengatakan itu sudah mutlak haramnya, sudah pasti haramnya. Misalkan berdagang daging babi, daging babinya haram. Berdagang daging babi itu juga suatu keharaman, hasilnya pun haram. Ya meskipun nanti ada penjelasannya gitu. Nanti penjelasannya mungkin di lain waktu juga bisa saya sampaikan. Dalam miras, bahkan homer misalkan, homer itu juga barang haram. Memperdagangkannya, hasil dagangannya, uangnya tersebut itu juga adalah haram. Dalam beberapa hadis dikatakan, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan bahwasanya berdagang barang haram itu atau miras dalam hal ini itu adalah tidak diperbolehkan. Contohnya dalam Sunan Abi Daud ini dikatakan bahwasanya la'anallahu khamran wa syaribaha wa syaqiyaha wa ba'i'aha wa muta'aha wa asiraha wa mutasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutuk, la'anan itu melaknat dalam perkara homer. Siapa saja yang dilaknat? Ya homernya sudah pasti dilaknat karena haram ya. Peminumnya sudah pasti dilaknat oleh Allah. Pembawanya atau penyajinya yang bawa baki itu juga dilaknat oleh Allah. Penjualnya, pembelinya, pemerahnya. Jadi misalkan di pabrik homer itu yang bekerja di situ pun juga, yang memerah itu pun juga hartanya dipertanyakan, kehalalannya. Yang punya anggurnya, kalau dalam ini homer ini kan perasan anggur nih kalau secara letterlock ini. Yang mengantarkannya, yang mendistribusikannya itu juga termasuk yang dilaknat oleh Allah. Maka alangkah baiknya kalau kita menghindar saja dari barang-barang yang haram itu, menghindar mawon. Karena kita tidak tahu nantinya kita akan terseret di bagian mana. Kita mboten rumangsa meminum atau mengkonsumsi, tapi kok ternyata harta kita didapat dari hal tersebut. Nah, itu yang kita harus berhati-hati. Dagangnya yang jelas-jelas mawon, dagang yang kira-kira sudah pasti halalnya, itu sudah
insya Allah lebih berkah. Nah, ini adalah harta-harta yang haram menurut Syekh Sa'ad bin Nasir Asy'ari, dan para ulama juga sepakat dengan hal ini. Bahkan ketika kita punya harta haram, sedekah dengan harta tersebut pun juga tidak diterima. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhuri wala shadaqatun min hululin. Tidak diterima sholat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari hulul, dari harta yang haram. Karena kembali lagi ke kalimat pertama dalam hadis arba'in ini adalah innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, maka tidak menerima hal yang tidak baik. Termasuk apa? Termasuk sedekah dengan harta yang haram. Saya kemarin mencontohkan kasusnya SIL itu, Kementan Ningong, yang sekarang sedang kasus korupsi itu. Dia salah satu kasus korupsinya adalah menggunakan uang korupsi tersebut untuk umroh sekeluarga, kalau tidak salah. Nah, ini umrohnya mungkin kalau secara fikih sah, katakanlah seperti itu, lewat biro, ya kan. Kemudian menjalankan rukun-rukun umrohnya dengan baik dan sebagainya. Tapi karena asal harta tersebut tidak baik, maka ya kemungkinan besar Allah juga tidak menerima. Nah, ini adalah makna dari innallaha thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah menerangkan menerangkan hal tersebut, ya, termasuk menerangkan innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, termasuk dengan Allah memerintahkan mensyariatkan syariat Islam kepada umat mukmin, juga kepada para nabi. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, summa dzakara rajulu yutilu safara asy'atha akbara. Ya. Kemudian Rasul menyebutkan, ya, menceritakan, ya, bahwa ada rajulun yutilu safara, yang sedang dalam keadaan bepergian tapi lama. Jadi dalam keadaan safar yang panjang. Ya. Asy'atha akbara, yang rambutnya ini kusut saking lamanya perjalanan tersebut. Jadi kucel, ngoten nggih, rambutnya kucel. Yamuddu yadahu ila sama, kemudian orang tersebut mengangkat tangannya ke langit gitu. Dan mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Ya. Jadi ada seseorang yang dia itu sedang dalam keadaan safar yang panjang, kemudian dia mengangkat tangannya, kemudian berdoa ya Rabbi ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya itu haram, wa masyribuhu haram, dan minumannya haram juga, wa malbasuhu haram, dan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan ia dikenyangkan itu pun dengan hal-hal yang haram juga. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doanya. Nah, di sini maksud dari kalimat Rasulullah ini, Rasulullah menyatakan atau Rasulullah bercerita bahwasanya ada manusia, ada seseorang yang melaksanakan adab-adab dalam sholat, adab-adab dalam berdoa, atau yang menyebabkan doa itu mudah terkabul. Contohnya apa? Contohnya ini. Contohnya yang pertama adalah dalam keadaan safar, apalagi safarnya yang panjang. Itu adalah salah satu waktu mustajabah dalam berdoa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sedang dalam perjalanan yang jauh, itu dibanyakan berdoa, Bapak Ibu sekalian. Karena safar itu adalah salah satu waktu di mana
mustajab dalam hal berdoa. Maka ketika sedang mudik atau sedang pulang kampung atau perjalanan kemana, alangkah baiknya dibanyakkan berdoa. Bahkan dalam hal ini di sini dikatakan perjalanannya pun tidak sebentar, ini panjang sekali. Ya, karena dikatakan sampai as'afa akbaro, ya, sampai kucel rambutnya. Jadi saking lamanya perjalanan itu dia sampai kucel rambutnya. Nah, ini adalah salah satu waktu mustajabah dalam berdoa. Kemudian yang kedua yang menyebabkan doa itu mudah untuk terkabul, ya, mengangkat tangannya. Mengangkat tangan itu adalah juga salah satu adab atau sifat atau perilaku yang bisa menyebabkan kita mudah untuk diterima doanya. Mengangkat tangannya. Nah, ini para ulama mengatakan angkat tangan itu bukan saat inggil-inggil. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Dalam beberapa keterangan dikatakan mengangkat tangan itu ada yang mengatakan bahwa saya mengangkat tangan itu dipertemukan antara kedua tangan seperti ini, seperti kita sedang nadah air gitu nih. Ada yang mengatakan seperti ini juga boleh. Ya, intinya mengangkat tangannya. Ya, itu adalah salah satu adab atau salah satu rumus gitu ya, rumus di mana doa itu lebih cepat dikabulkan. Kemudian yang ketiga itu adalah memuji Allah atau memanggil Allah dengan panggilannya, ya Rabbi atau ya Dzal Jalali wal Ikram atau ya Rahman, ya Mujibus Salimin dan sampai Mujibus Salim sebagainya. Gitu nggih? Artinya memanggil Allah itu juga sebuah perilaku yang bisa adab yang bisa menyebabkan kita mudah untuk diterima doanya. Tapi sekali lagi namanya doa itu tidak melulu dikabulkan. Kadang diganti dengan yang lain, kadang disimpan untuk sebagai simpanan kita di akhirat, kadang dikabulkan. Tapi paling tidak kita dalam berdoa itu kita berusaha bagaimana caranya biar Allah itu mengabulkan. Manusia itu mboten wonten ingkang tidak ingin doanya tidak dikabulkan. Tidak ada yang tidak ingin doanya dikabulkan. Nah, maka kemudian Rasulullah mengajarkan caranya, salah satunya adalah ini, dalam waktu-waktu yang memang mustajabah, seperti tadi adalah dalam perjalanan jauh atau sedang safar. Nah, ini dalam keterangan Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah itu juga menerangkan bahwasannya perjalanan yang termasuk dalam waktu yang mustajabah itu adalah perjalanan yang jauh dengan tujuan untuk melakukan ketaatan seperti haji, kemudian silaturahim dan lain sebagainya. Itu dikuatkan juga pendapatnya Imam Ibnu Daqiq rahimahullah yang mengatakan bahwasannya perjalanan panjang yang menjadi waktu mustajabah dalam berdoa adalah yang perjalanan panjang tersebut dalam rangka ketaatan seperti haji, jihad dan lain sebagainya. Pokoknya ada ketaatan di situ. Kemudian yang kedua adalah mengangkat tangannya. Itu adalah adab dalam berdoa. Yang ketiga adalah memanggil atau memuji Allah. Memanggil Allah dengan panggilannya, dengan asma-asmanya. Nah, dalam hadis tersebut dikatakan meskipun orang tersebut
rajulun tersebut itu sudah melaksanakan semua adab-adab yang mengantarkan dia untuk cepat dikabulkan doanya, tapi Rasulullah kemudian menjelaskan bagaimana mungkin dia akan diterima. Fa'anna yustajabulah, kalau ternyata mat'am haram, makanannya haram, wasyaribu haram dan masyaribu haram, dan minumannya haram, pakaiannya haram, yang membuat dia makan, yang membuat dia kenyang juga haram. Maka sebetulnya adalah dikabulkannya doa itu, salah satu syarat dikabulkannya doa itu adalah apa? Adalah makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, yang thayyib. Karena ketika kita makan makanan yang buruk, maka di sini sudah Rasulullah terangkan bahwasannya makanan yang buruk itu menyebabkan tidak terkabulnya doa. Nah, meskipun sudah melaksanakan adab-adab tadi, doanya dalam waktu yang mustajabah, mengangkat tangan, memuji Allah, sudah melakukan semua adab doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi ternyata makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, kemudian dia dikenyangkan atau yang mengenyangkan perutnya juga haram, apa yang masuk ke dalam tenggorokannya haram, sarana dia untuk berdoa juga haram. Kemudian apa yang menyebabkan Allah harus mengabulkan doanya? Begitu. Maka makan makanan haram, mencari makan makanan yang halal, mencari harta yang halal, itu adalah sebuah hal yang mengantarkan kita kepada terkabulnya doa. Maka mari Bapak Ibu sekalian, di momen ini kita introspeksi kembali. Introspeksi kembali, apakah yang kita makan, apakah yang kita pakai, pakaian kita, apakah kendaraan kita, apakah sandal kita, apakah minuman kita, itu semuanya adalah halal. Kalau sudah bisa dipastikan, sudah bisa dikonfirmasi, wah ini halal semua, alhamdulillah, maka insya Allah ketika kita berdoa, Allah akan cepat dalam mengabulkan, insya Allah. Lagi-lagi doa niku kemungkinannya 3. Pertama dikabulkan, kedua ditunda sampai batas waktunya, sampai waktu yang tepat, ketiga ditabung untuk tabungan akhirat. Jadi diinvestasikan. Nah, itu ada 3 kemungkinan. Tapi ketika semuanya kita halal, melakukan adab doa, insya Allah doa kita akan terkabul oleh Allah. Karena Allah sekali lagi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, amalan yang baik, sedekah dari harta yang baik, makanan-makanan yang baik, berdoa pun juga dalam hal yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, terutama dalam hal-hal yang halal tersebut. Jangan sampai apa yang sudah kita usahakan di dunia itu tertolak semuanya, karena ternyata apa yang kita lakukan, apa yang menjadi sarana kita melakukan amal soleh, itu ternyata adalah harta yang haram. Mungkin aku lupa lihada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin yang ilmu yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, termasuk saya pribadi. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa bila taufiq hidayah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.